Oke teman-teman, sekarang kita akan belajar buat video realistik kayak gini ya. Bisa potret, bisa landscape sebenarnya. Jadi sesuai kebutuhan nantinya. Kita coba liatin dulu ya. Andai aja aku jadi anak presiden, nggak bakal susah gini cari kerja. Nggak perlu kirim CV ratusan kali, nggak perlu pura-pura kuat tiap ditanya kerja di mana. Katanya anak muda harus sabar, katanya proses nggak pernah bohong. Tapi, berapa lama proses itu harus dibayar dengan rasa gagal tiap hari? Kami bukan malas, kami cuma lagi berjuang di sistem yang nggak adil ini. Untung masih ada Akaf yang nemenin aktivitas setiap hari, ketemu banyak orang jadi nggak malu, seger terus setiap saat. Yang mau juga cek di Keranjang Kuning ya. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya video yang akan kita hasilkan nantinya. Langsung aja kita cus ke tutorialnya. Pertama, teman-teman belajar dulu nih terkait dengan angle kamera ya. Angle kamera, terus nanti gerakan kamera seperti apa. Sebenarnya simpelnya kita tuh jadi seorang kameramen dan kita mensituasikan diri kita ketika nge-shoot orang gitu. Ngarahin orang mau kayak gimana. Sesimpel itu sebenarnya. Tapi yang paling penting dipelajarin adalah angle kamera dan juga gerakan kamera. Kalau masalah naturalnya atau realistiknya nanti tinggal AI yang bekerja ya. Yang pertama teman-teman tahu dulu ya, ini medium shot. Medium shot itu sepinggang kayak gini. Terus ada medium long shot kayak gini sampai lutut ya. Terus long shot sampai full body. Dan ini wide shot dari atas dan lebih lebar. Extreme wide shot lebih jauh lagi. Cowboy shot di sini sampai kalau cowboy itu kan biasanya kelihatan ya ada senjatanya tuh di kantong. Nah, ini makanya disebut cowboy shot ya. Terus ada medium close up. Di sini teman-teman kalau pengen nampilin hal-hal detail ya, biar lebih sinematik lagi. Biasanya kan sinematik tuh identik sama hal-hal yang close up gitu ya. Medium bahkan sampai ekstrim ya, sampai kelihatan matanya doang gitu. Nanti teman-teman bisa main di sini. Nah, ini close up. Bagus kan? Dan ini extreme close up. Kalau teman-teman pengen ngeliatin hal-hal yang detail banget. Dan ini yang macro shot. Bedanya apa sama yang extreme close up? Bedanya di kameranya, teman-teman ya. Kalau teman-teman bilang makro, makro itu lensanya. Nah, kalau makro ini dia pakai lensa makro ya, teman-teman ya. Jadi kelihatan detailnya tuh bisa lihat ya sampai bulu-bulunya. Detail kacamata tuh lebih kelihatan dibandingkan dengan yang ini gitu. Beda di lensanya. Jadi kalau teman-teman pengen nampilin misalnya nih ada jerawat atau misalnya sampai detail bulu, sampai detail keringet, tetesan keringet gitu. Nah, itu bisa pakai macro shot ya. Terus mau diarahin kemana nanti tinggal diarahin. Nah, setelah itu ada high angle ya. High angle ini dari atas. Jadi ini untuk menampilkan emosinya itu kelihatan bahwa kita tuh kecil ya dan takut gitu. Ada yang lebih besar. Nah, itu pengen nampilin emosi seperti itu. Kalau low angle kita bisa lebih kelihatan besar, superior gitu ya. Kalau bird eye view ini dari atas, kalau pengen lihat segala sesuatunya, kita jadi kelihatan lebih kecil lagi. Terus bisa lebih luas penglihatannya. Kayak gini misalnya pengen ngeliatin dampak yang terjadi lebih besar, bisa kelihatan sampai sawit-sawitnya gitu. Nah, itu bisa pakai bird eye view ya. Nah, ini Dutch angle untuk bisa menimbulkan emosi ketidakstabilan. Dutch angle ya. Tidak stabilan, lagi ada konflik, pakai Dutch angle. Terus over the shoulder. Kalau teman-teman pengen nampilin dua orang lagi saling berinteraksi gitu, biar dapat POV-nya. Nah, ini bisa pakai over the shoulder. Jadi dia lagi ngomong sama yang ini gitu. Jadi tinggal lihat fokusnya mau yang kemana. Terus ada point of view. Point of view ini ya kayak kita lagi misalnya lagi ditarik sama orang atau lagi gandengan tangan kayak gini, atau teman-teman misalnya nanti pengen buat ada dua orang lagi interaksi, yang satunya kita pengen point of view-nya dari dia gitu, nanti tinggal bilang point of view-nya misal dari yang baju hitam ngelihat yang lagi narik ini siapa, atau dari yang narik ini ngelihat yang baju hitam gitu. Lalu ini untuk gerakan kamera. Untuk gerakan kamera yang pertama itu ada static shot. Di sini diam untuk bisa menampilkan lebih jelas lagi itu hal-hal yang di luar objek utamanya. Objek utamanya di sini cuma jadi filler aja, cuma jadi pengisi ya. Tapi yang lebih dominan adalah hal-hal yang eksternalnya nih, kayak tempatnya, anginnya, airnya. Itu bisa menampilkan lebih fokus kepada faktor eksternal yang terjadi ya, yang melibatkan si objek. Jadi kayak gitu ya. Lalu ada zoom in. Nah, ini ya udah pada tahu ya. Kalau zoom in itu gerakan lensa ya, teman-teman ya. Zoom in itu gerakan lensa. Jadi lensanya yang diputar untuk zoom in. Nah, kalau zoom out ya sama lensanya diputar. Zoom out. Jadi kitanya diem.
kameranya yang di lensanya yang di zoom out ya, yang diputar. Terus kalau ini dolly in. Nah, kalau dolly in di sini kameranya yang gerak ya. Kameranya yang gerak kayak gini. Gitu. Lensanya tetap. Terus ini ada dolly in juga. Contoh lagi yang lain. Kamera dari atas ke bawah kayak gini. Masuk ya. Atau mau keluar. Intinya kalau dolly in ini kameranya yang gerak. Kalau zoom in zoom out itu lensanya. Nah, kalau ini rect focus. Kita kalau pengen ngeliatin dua hal yang lebih fokus ya, mau ke yang mana. Nah, bisa pakai ini nih. Jadi nanti fokusnya yang objek pertama, lalu objek yang kedua. Objek yang pertama, lalu objek yang kedua. Cuman di sini sedikit gagal ya. Nah ini kalau panning ini sebenarnya orangnya diam, tapi kitanya yang geser kayak gitu. Panning, panning right sama panning left gitu, kiri dan ke kanan. Untuk melihat kondisi di sekitaran ya. Kondisi sekitaran. Biasanya di sini objeknya yang jalan ya, tapi kita yang diam. Jadi objeknya yang jalan nih dari kiri ke kanan, terus kitanya diam. Kitanya diam tapi kita geser ngikutin objek. Nah, itu panning left, panning right. Gitu ya. Nanti kalau panning left-nya kayak gini. Ini sebenarnya kita juga diam. Kameranya juga gerak, cuman di sini pakai motion ya biar lebih sinematik. Jadi tetap ngikutin objek. Sini kalau objeknya yang diam ya. Tapi tetap ini penggunaannya panning left ya. Nah, ini kalau tilt namanya tilt down, tilt up, sama kayak panning, cuman dia ke atas bawah. Kalau panning tadi ke kiri ke bawah, kalau tilt down, tilt up ini ke atas dan ke bawah. Untuk melihat kondisi misalnya yang di bawah atau kondisi di atas. Kalau pengen shoot, pengen akhir scene gitu misalnya kan ke langit gitu ya. Nah, itu pakai tilt up. Gitu. Ke langit, terus transisi ke mana. Nah, ini tilt up misalnya. Tuh bisa, untuk bisa ngeliatin ke lebih luas lagi. Jadi background-nya ini bergerak ya. Background-nya itu bergerak, objeknya tetap. Untuk bisa melihat keluasan. Kalau ini orbit itu mengelilingi objek. Ya, cuman emang kalau AI itu kalau orbit masih minim ya. Karena kita tuh butuh reference yang lebih mendalam. Referensinya tadi kan ini cuma pakai muka depan ya. Sementara muka sampingnya ini nggak diambil sama dia nih. Jadi kelihatan muka depan berhasil, tapi ketika di samping itu gagal ya. Itu masih kekurangannya di situ sih. Jadi kalau ke kiri ke kanan tuh masih agak sulit untuk bisa konsisten. Makanya nanti kita saranin untuk kasih misal kalau ke kiri aja, ke kanan aja, depan aja. Kalau lagi ngomong depan aja gitu. Biar lebih konsisten, lebih dapet. Nah, ini kalau handheld cinematic, handheld tuh kayak gimana? Handheld tuh kalau teman-teman biasa nonton Ferry Irwandi dan biasa tuh pakai handheld ya. Handheld kita tuh nggak pakai namanya gimbal. Nggak pakai gimbal tuh yang buat stabilizer. Nah, nggak pakai itu. Jadi kita kayak handycam aja misalnya atau pakai tangan kayak gini gitu. Jadi lebih kerasa natural karena gerak-geraknya kita tuh lebih berasa gitu. Kalau teman-teman lihat konten-kontennya Ferry Irwandi, kameramennya atau dia sendiri juga sering pakai itu ya. Langsung gerakin kemana itu handheld ya. Jadi guncangannya tuh lebih kerasa kita sebagai orang yang videografernya gitu. Untuk bisa menampakkan hal-hal yang menjadi lebih natural. Jadi kalau kita lagi jalan ya kita bergetar gitu. Kalau kita lagi lari kita makin seperti orang yang berlari gitu, bergetar. Handheld ya. Nah ini kalau crane atau jeep, teman-teman nggak tahu crane atau jeep itu ya alat, kalau istilahnya itu ya alat untuk bisa narik ya. Biar kamera itu bisa in dan out sebenarnya sama aja sama drone, cuman dia pakai alat besar ya untuk nariknya. Kalau drone kan pesawatnya. Kalau ini tujuannya sebenarnya sama, cuman crane ini sebenarnya kaitannya nanti sama audio ya. Kalau drone kan berisik drone-nya, kita nggak bisa ngambil audionya tuh kalau drone-nya berisik apalagi dari dekat ya. Nah kalau crane ini ya ada tujuannya yang bisa ngambil dari dekat, terus audio tetap masuk tapi stable-nya dapet. Kami akan menunjukkan adegan yang diambil dari 12 sudut kamera yang baru saja. Nah ini teman-teman yang tadi saya sampaikan tujuannya adalah ini ya, teman-teman bisa dengerin dari video ini dulu. Kami sebutkan untuk menunjukkan betapa lebih hidup film Anda saat Anda memanfaatkan sudut kamera. Lihatlah. Panas. Hei, panas. Pasti bercanda. Seperti yang Anda lihat,
Dengan menambahkan beberapa sudut kamera, itu menciptakan berbagai perspektif, menambah lebih banyak emosi intensitas, dan membantu editor menyusun cerita yang menarik dengan lebih mudah. Sekarang, tentu saja, kami juga menambahkan gerakan lambat, efek suara, desain suara, kotak surat, gradasi warna, dan sebagainya. Namun, sudut kamera merupakan bagian besar dalam membuat urutan ini lebih sinematik. Namun, berhati-hatilah, menambahkan lebih banyak sudut kamera tidak selalu lebih baik. Sebelum Anda mulai mengambil sudut kamera tambahan untuk adegan Anda, pertama-tama tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah sudut ini menambah atau mengurangi cerita dan emosi yang ingin saya sampaikan? Mari kita lihat contoh kedua di mana beberapa sudut kamera sebenarnya akan mengalihkan perhatian dari cerita, bukan menambahnya. Dalam adegan ini, katakanlah kita mencoba menggambarkan emosi kesepian dan biasa-biasa saja. Berikut percobaan pertama kami untuk adegan ini yang difilmkan dengan beberapa sudut kamera. Lihat ini. Oke, jadi bagaimana perasaan kami? Sibuk, bukan? Seperti subjek kami sedang terburu-buru atau dia terlambat. Jelas tidak menyampaikan emosi kesepian karena kamera menemaninya sepanjang waktu. Mari kita coba lagi hanya dengan menggunakan satu sudut kamera. Lihat ini. Itu terasa jauh lebih sepi, bukan? Bingkai itu benar-benar kosong kecuali subjek utama kami, sehingga menggambarkan bahwa dia sendirian di dunia yang besar dan sepi. Dan saya sering melihat kesalahan ini dalam film amatir. Orang-orang merekam detail close-up dari hal-hal yang tidak penting dan tidak menambah apapun pada cerita. Mengapa Anda merekam close-up jam tangan atau sepatunya kecuali dia melihat jam tangannya untuk menunjukkan bahwa dia terlambat untuk sesuatu atau menunjukkan bahwa sepatunya tidak terikat, yang pada akhirnya akan membuatnya tersandung dan menyebabkan drama dalam adegan itu. Jika detail-detail tersebut tidak relevan dengan adegannya, yang mana hanya dia yang berjalan sendirian di jalan, maka itu akan membingungkan penonton karena mereka akan berpikir, tunggu, kenapa mereka memotong ke close-up sepatunya? Apakah ada detail pada sepatu yang seharusnya saya tangkap? Apakah ada sesuatu yang penting pada sepatu itu? Kenapa mereka memotongnya menjadi close-up? Petik 2. Jadi, jangan menambahkan sudut yang tidak perlu, kecuali jika itu menambah cerita dan emosi. Oke, di situ ya intinya teman-teman, angle kamera itu ada fungsi emosionalnya masing-masing gitu. Ini teman-teman tinggal lakuin aja pengen emosi apa yang ditampilin dan pahamin apa namanya angle kamera yang digunakan. Oke, itu dulu ya yang teman-teman harus tahu terkait dengan angle kamera. Sekarang kita langsung praktek gimana cara buatnya. Pertama-tama teman-teman buka dulu ya seperti biasa prompt ajaibnya dulu nih. Buka ChatGPT di sini di bagian video 5 Professional AI Video Sinematik dan Realistik. Lalu tinggal dibuka aja. Nah, nanti teman-teman tinggal ayo mulai sekarang tinggal diklik aja. Di sini nanti teman-teman akan kita arahin untuk bisa buat prompt per promptnya. Jadi pertama kan yang butuh biar video itu bisa sinematik dan konsisten ya gambarnya dari satu scene dengan scene yang lainnya, mukanya gitu terutama, itu harus ada text to image dulu ya, dari teks ke gambar, dari gambar baru ke video gitu. Dari teks ke gambarnya kita pakai Nano Banana, itu yang paling bagus saat ini. Dan juga untuk dari image ke videonya kita pakai Kling AI dan Sora 2 ya, tergantung kebutuhan. Kalau Kling AI itu untuk video yang lebih bagus ya, itu lebih bagus lah pokoknya secara looks. Dan kalau Sora 2 kalau teman-teman pengen manfaatin audionya atau pengen bersuara. Kalau Kling juga bisa sebenarnya dia pakai bersuara tapi masih bisa bahasa Inggris aja. Kalau Sora 2 udah bisa pakai bahasa Indonesia. Oke, langsung aja kita praktekin ya tanpa babi bu lagi. Pertama-tama teman-teman bisa baca dulu di sini. Yang perlu kita buat adalah pertama dari teks ke gambar dulu ya. Kita tulis teman-teman di sini NB dulu ya. NB itu adalah Nano Banana. Jadi kalau teman-teman pengen buat dari teks ke gambar, tulis NB, Nano Banana. NB kayak gini. Udah, tinggal NB aja. Biar teman-teman cepat. Baru jelasin apa yang pengen dibuat gambarnya. Misalnya, seorang sedang mengangkat galon di pasar. Udah, sesimpel ini aja. Baik, deskripsinya udah ada, orang tersebut pria atau wanita? Pria. Nah, kalau misal kayak gini, teman-teman bisa masukin referensinya. Jadi yang awal-awal dulu ya, yang tadi sebelum itu semua, teman-teman harus sudah punya aset fotonya nih. Fotonya teman-teman, atau foto artis, atau foto siapapun yang pengen diduplikasi. Ya tinggal diambil dulu. Misal sini saya pakai muka saya ya. Saya ambil 3 dari sisi kiri, kanan, dan juga depan, untuk bisa nanti lebih dapat lagi ya. Untuk apa namanya view-nya. Mau ngambil kiri, mau ngambil kanan, mau ngambil depan, dia tinggal ngikutin aja. Udah di-upload ya, tadi klik di sini baru upload. Udah upload semua di sini 3. Baru bilang aja ini karakternya persis seperti itu, seperti ini.
Nanti dia akan baca karakter yang ada di foto ini ya. Dia akan jelasin. Wajah, rambut, dan pakaiannya. Seorang pria dewasa dengan wajah, gaya rambut, dan sebagainya, bla 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 bla. Nanti teman-teman di sini akan ditanya nih, angle kameranya berbeda, suasana pasar, tinggal bilang saja. Tapi kalau teman-teman di sini nggak mau begitu, sini kita sebenarnya udah buat sesimpel mungkin ya. Ya teman-teman udah tinggal copy aja di sini. Baru teman-teman masuk ke Leonardo ya, leonardo.ai. Nah, kalau teman-teman sebelumnya udah pakai Leonardo dan kreditnya udah habis, kita praktekin gimana caranya biar dapat kredit lagi ya. Logout dulu aja dari akun Leonardo-nya, terus logout juga dari akun Canva-nya. Teman-teman buka Canva-nya juga di browser tersebut ya. Nah, ini kita logout dulu. Ini karena tadi Leonardo saya sisa tinggal 150 kreditnya. Dan teman-teman tinggal continue with another account. Terus pilih continue with email. Baru teman-teman bisa buka namanya temper email. Ini untuk dapetin temporary emailnya. Lalu pilih yang logonya yang ini ya teman-teman ya. Temporary emailnya pilih logo yang ini. Nah, teman-teman tinggal hapus aja. Dihapus dulu karena saya sebelum udah pernah pakai, jadi saya hapus dulu ya. Sebelumnya udah ada. Biasa kalau baru masuk itu nggak ada kayak gitu-gitu, jadi nggak perlu dihapus. Nanti teman-teman akan dapat sini email yang baru, terus tinggal salin ke clipboard aja, tekan di sini. Baru masuk ke Canva lagi, copy paste di emailnya di sini. Gitu ya. Continue aja. Dan untuk namanya udah lanjut aja. Terus kodenya teman-teman bisa ambil dari yang tadi website ini, temper email. Nanti di bawah sini akan muncul. Nah, muncul ya. 804911. 804911. Udah, gitu aja. Baru setelah Canva-nya ini teman-teman udah dapetin, tinggal next aja. Skip aja ini mah. Kalau teman-teman udah dapat di sini, baru masukin lagi tuh apa namanya akun Canva yang pro-nya ya. Akun Canva yang pro-nya untuk bisa masuk ke timnya kita. Biar bisa jadi pro. Ini kan masih standar ya. Dari emailnya ini tinggal copy aja akses tim Canva-nya yang teman-teman udah dapetin. Terus copy paste ke browser yang ada di Canva-nya yang ini belum premium. Tinggal di paste aja di sini. Ini dihapus, terus di paste. Enter. Udah deh, udah premium lagi. Gitu. Fungsinya apa sih? Harus Canva dulu, padahal pakainya Leonardo. Karena di akun Leonardo ini, kita itu sign up-nya pakai sign in-nya ya. Sign in itu pakai akun Canva, biar kita dapat bonus kredit. Gitu. Jadi sign in di Leonardo-nya, terus masuk ke akun Canva. Tadi ya, teman-teman harus pastiin ya, Canva-nya udah pro dulu, baru login Leonardo-nya pakai akun Canva yang udah pro. Udah deh, teman-teman dapat allow nih, tinggal allow aja, izinkan. Dapat kredit 8.500 ya. 8.500. Tuh, let's go. Tinggal let's go aja. Nah, tuh udah dapat ya 8.500 nih. Canva benefit unlock. Dapat ya. Jadi kalau teman-teman nggak pakai akun Canva itu, teman-teman cuma dapat 150. Itu cuma bisa generate beberapa gambar gitu. Jadi kalau bisa kalau pakai akun Canva yang pro bisa dapat 8.500. Oke, langsung kita masuk ke image yang ini ya. Tekan image yang ini nih, kiri image. Karena kita pengen buat gambar dulu. Terus kita masuk ke sini. Modelnya kita pilih yang Nano Banana. Nano Banana ini udah paling bagus ya. Text to image tuh sekarang paling bagus Nano Banana. Terus di sini teman-teman prompt-nya bikin auto aja. Stylenya pilih yang dynamic. Sebenarnya sini ada banyak pilihan ya, ada 3D render, tergantung kebutuhannya teman-teman nih, mau gambarnya jadi ilustrasi atau pengen potret sinematik. Kita di sini pengen pakai dynamic aja. Terus image dimensionnya teman-teman bisa bikin landscape atau bisa bikin potret ya. Kalau pengen potret untuk di TikTok atau Instagram bisa pilih yang custom. Lalu ini ditarik sampai ke kanan habis ya. Tuh, sampai 9:16 kayak gini. Gitu ya. Lalu selanjutnya yang perlu disetting adalah number of image-nya. Ini jumlah image yang teman-teman pengen hasilin dalam satu kali prompting. Satu kali aja ya kalau saran saya biar cepat. Kalau 4 itu bisa lebih cepat, teman-teman bisa ngasilin gambarnya langsung. Tapi secara hasil menurut saya kurang maksimal ya, antara satu gambar dengan gambar yang lainnya. Sementara kalau teman-teman bikinnya satu, itu bisa difokusin ke satu gambar. Nanti teman-teman kalau misalnya satu udah jadi terus kurang maksimal, tinggal di-generate ulang lagi aja. Menurut saya sih itu lebih bagus ya selama ini yang saya jalanin. Terus teman-teman bisa upload foto referensinya lewat sini. Ya. Diklik di sini. Nah, image guidance, diklik lagi. Baru upload an image PNG, JPEG, udah. Klik di sini. Teman-teman upload
file referensinya. Misal saya pengen upload satu-satu di sini ya. Uploadnya bisa satu-satu ya teman-teman ya. Ini muka depan saya nih. Oke, udah diupload. Terus kita upload lagi satu lagi untuk muka kirinya. Oke, kita upload lagi untuk muka kanannya. Jadi maksimal 6 ya. Nanti misal teman-teman ada yang pengen tambahin produk, atau pengen tambahin sepatu, atau pengen tambahin apapun gitu yang pengen dibikin persis, bisa ditambahin lagi spesifik ya. Misal pengen bajunya diganti yang ini nanti bisa juga. Cuman saya pengen spesifik yang ini aja. Oke, referensinya udah jadi. Teman-teman tinggal copy paste aja ya dari prompt yang udah kita buat tadi. Nah, di sini. Seorang pria dewasa dengan wajah dan sebagainya. Tinggal di copy aja. Di copy ke sini. Oke. Dan kalau teman-teman pengen ini ganti ya, bajunya nggak pengen mirip yang ini, pengen ganti baju juga bisa ya. Tinggal di ini aja nih, foto seperti referensi, tapi pakaiannya dihapus aja nih. Pakaiannya pengen misalnya bajunya coklat gitu. Baju coklat, kemeja coklat, celana panjang warna hitam. Misalnya pengen kayak gitu, bisa juga ya. Ini tinggal disesuaikan. Pokoknya ini kata-kata ini akan mempengaruhi betul-betul promptingnya. Udah tinggal di generate aja 250. Cuma teman-teman pastiin dulu di sini nih. Kalau saran saya nggak usah terlalu besar karena ini akan makan generate yang banyak. Jadi pilih yang medium aja, jadi generate lebih berkurang. Terus customnya di sini teman-teman pastiin lagi nih, biasa turun lagi dia tuh. Dia kan karena dia akan menyesuaikan dengan foto yang kita upload. Jadi teman-teman pastiin lagi, ditarik lagi ke kanan untuk bisa dapetin proporsi yang kita inginkan ya, 9/16. Oke, udah tinggal di generate aja, satu foto aja ya. Nah, saat teman-teman udah dapat gambarnya kayak gini ya. Tadi saya kurang spesifik ya. Jadi teman-teman kalau pengen ngangkat galonnya ini di pundak, teman-teman bisa bilang ngangkat galonnya di pundak ya. Saya kurang spesifik jadi dia dapatnya ngangkat galon aja. Gitu. Jadi ya ngangkat galon gitu. Tapi ini videonya bisa kalau teman-teman pengen jadi ngangkat di pundak ya. Cara gimana? Tinggal udah diklik di sini ya. Ini kalau pengen di-save dulu di sini download image. Oke. Nah, kalau pengen cepet sih biasa saya copy aja di sini. Saya copy image-nya terus dipaste lagi di promptingnya di sini ya. Teman-teman tinggal paste di sini nanti otomatis upload di sini biar lebih cepat aja gitu ya. Terus teman-teman bisa sekarang buat videonya. Gimana cara biar jadi video? Teman-teman tinggal tulis KAI. KAI ini apa? Kling AI ya. Yang saya udah bikin pokoknya teman-teman tulis KAI aja lah. Kling AI untuk bisa generate dari gambar ke video. Terus jelaskan nih foto seperti referensi yang ini yang saya kasih ya. Terus saya ingin pria itu mengangkat galon ke pundaknya, pundak kirinya, gitu ya. Simple aja ya. Next. Nah, nanti dia akan baca ya karakternya seperti apa. Lalu kita pengen gerakannya seperti itu. Nah, sekarang teman-teman jawab nih gerakan kameranya mau kayak gimana. Teman-teman bisa tulis misalnya handheld. Handheld ya kayak tadi. Kita gerakin pakai tangan langsung kameranya atau pull out atau crane atau mau pakai POV, teman-teman pakai handheld aja. Bisa tinggal dipilih aja ya. Sesuai yang tadi kita ajarin sebelumnya tuh. Ya kalau yang nggak ada di sini ya teman-teman pelajarin dari yang sebelumnya. Handheld ya. Kita coba pakai handheld. Oh, udah deh tinggal prompting ininya teman-teman copy ya. Tinggal kita copy baru masuk ke yang tadi di sini. Nah, tadi kan teman-teman udah punya gambarnya nih yang ini ya. Nah, tinggal diklik gambarnya di sini, baru masuk ke kanan sini nih, create video. Oke. Create video, nanti teman-teman akan masuk ke sini dan ini udah jadi referensinya. Tinggal dipaste di sini ya. Tadi promptnya. Oke, baru yang di modelnya ini teman-teman ganti Kling AI. Yang paling atas ini, Kling AI 2,6. 2.6. Untuk saat ini ya 2.6. Nanti nextnya mungkin 2.7 atau apa. Nah, ini 2.6 kalau di saya untuk saat ini. 2.6 baru di sini mau berapa second? Saran saya sih 5 detik aja. Kalau pengen bikin 10 detik juga nggak apa-apa. Tinggal sesuaikan aja kebutuhannya. Terus saya bikin tentunya potret di sini sesuaikan. Potret. Udah tinggal di generate. Nah, ini udah jadi ya. Cuman karena gerakannya kita terlalu effort ya. Terlalu effort jadi dia akan maksa tuh. Di sini akan ada tuh. Tuh kan ada rusak seperti itu ya. Gitu. Ya itu kelemahannya. Jadi teman-teman lebih spesifik lagi. Di awal mau angkat galon, kalau ngangkat galon langsung ngangkat galonnya aja. Kalau dari bawah ke atas kayak gini. Nah, ini contoh aja ya. Dan untuk kalau teman-teman pengen ada suaranya, teman-teman bisa tulis juga di sini nih. Pria itu berkata, "Bu, galonnya saya ambil ya." Berkata menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia. "Bu, galonnya saya ambil ya."
gitu. Terus di modelnya ini teman-teman bisa ganti Sora 2. Karena Kling AI ini dia itu bisa lebih sinematik, emang lebih bagus secara visual dibanding yang lain. Tapi kalau pengen suara dia bisa cuma bahasa Inggris. Kalau teman-teman pengen bahasa Indonesia bisa pakai Sora 2. Tinggal klik di sini, terus pilih Sora 2. Di bawah sini ya, Sora 2 yang Pro ini atau yang biasa. Kita coba yang Pro ya. Kalau yang Pro ini kreditnya lebih banyak, generate-nya jadi teman-teman bisa cepat habis nih. Tapi hasil lebih maksimal. Kalau ini lebih sedikit, generate-nya cuma 400. Tapi hasilnya juga mirip-mirip. Kita coba pakai yang Sora 2 yang biasa dulu ya. Oke, kita pengen detiknya tuh 4 detik aja. 8 detik lah ya. Karena dia ada ngomongnya. Kita kasih 8 detik, baru kita generate. Ini tadi ya, landscape, potret nih. Tinggal sesuaikan, potret kita pakainya. Generate deh. Nah, itu jadi ya. Nah, kalau di Sora 2 ini dia maksa untuk bisa lebih natural ya. Jadi dia ngangkatnya di kanan tuh, bukan di kiri ya. Jadi muka kita tuh nggak ketutupan, tapi hasil juga tetap maksimal. Dan suaranya, teman-teman bisa lihat, yang bisa dengar ya. Bu, galonnya saya ambil ya. Tuh, jadi kayak gitu ya. Tapi nggak jelas ya, orang ngangkat galon kayak gini kan Galonnya lucu ya. saya ambil. Gitu, tapi dia tetap bisa jadi natural. Tapi kalau secara kualitas gambar sebenarnya bagus juga, tapi Kling AI dia lebih bagus. Dan ini teman-teman bisa lihat sendiri detailnya tuh masih ada ini ya. Noisy, masih ada noise tuh di sini. Masih ada noise. Bu, Kalau Kling AI galonnya lebih bagus deh. saya ambil ya. Smooth. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau pengen ada suara bisa pakai Sora 2. Kalau misalnya pengen lebih bagus gambarnya, nggak pakai suara, bisa pakai di Kling 2,5 yang 2,6 yang ini. Itu caranya. Udah, kalau teman-teman udah selesai kayak gini, satu video ini tinggal di-download aja di sini. Terus teman-teman bisa tinggal dijahit pakai aplikasi apapun ya. Kalau saya di sini pakai CapCut ya. Kalau teman-teman belum punya CapCut yang Pro, bisa beli di Shopee aja. Di Shopee kok banyak yang pakai akun-akun sharing ya. Akun sharing CapCut Pro. Nah, coba liatin deh ya. Nih ya, misal teman-teman cari aja CapCut Pro di Shopee. Kalau teman-teman tinggal pilih aja. Kalau teman-teman pengen beli sih, saya yang paling banyak terjualnya ya. Lebih terpercaya gitu. Dan nanti tinggal dapet akunnya, teman-teman bisa masuk ke CapCut-nya kayak gini. Kalau udah masuk ke CapCut-nya, teman-teman udah login sebagai Pro, nah, tinggal di Create Project. Lalu teman-teman masukkan video yang tadi, tinggal ditarik aja di sini. Udah tinggal tarik ke situ. Nah, ini bisa diganti vertikal nih. Kalau teman-teman vertikal di atas sini ya. Vertikal nih di sini. Tuh. Biar lebih luas lihatnya. Bu, galonnya saya ambil ya. Oke, udah selesai. Intinya sih sebenarnya kayak gitu ya teman-teman ya untuk proses produksinya. Tinggal kemampuan teman-teman untuk bisa jadiin beberapa scene itu menjadi sebuah cerita yang utuh dan menarik. Itu sih kuncinya. Jadi ChatGPT itu cuma bantu, atau ChatGPT atau AI itu tools. Jadi kemampuan tuh ada pada diri kita sendiri ya. Sebenarnya sebelumnya juga saya udah pengen buat biar teman-teman bisa buat ceritanya langsung gitu. Tapi menurut saya nilainya tuh value-nya bukan di situ, tapi value-nya itu di story-nya. Jadi kalau teman-teman buat pakai ChatGPT itu bisa jadi alat bantu aja gitu. Misal teman-teman punya tema ini nih. Nah, teman-teman jelasin temanya kayak gini, terus tinggal baca-baca sedikit referensi, kembangin sendiri. Karena kalau berdasarkan pada ChatGPT aja, kita nggak dapat hasil yang maksimal. Itu udah saya coba. Kalau cuma ngikut-ngikutin doang, atau alurnya yang mereka inginkan ChatGPT buat gitu, hasilnya kurang maksimal ya. Nilai ceritanya jadi nggak ada, value ceritanya jadi nggak ada. Jadi kekuatannya di situ. Teman-teman buat dulu ya shortlistnya. Orang lagi ngapain, terus ngomong apa misalnya, alur ceritanya, dia ngapain, terus susun shortlistnya. Shortlistnya satu, scene pertama, dia lagi ngangkat galon terus dia ngomong, oke, saya ngambil ya bu jalannya. Terus nanti scene selanjutnya, dia ngangkat galon sambil berjalan, sambil berkeringat gitu. Terus ngeluh tentang perekonomian di Indonesia gitu misalnya gitu. Jadi itu tinggal teman-teman explore aja. Nah, kalau udah jadi kayak gini, kita tampilin yang video saya yang udah saya buat sebelumnya ya, yang kita jadikan acuan sebagai contoh. Oke, ini contoh ya hasil yang saya hasilkan. Jadi saya tadi ya buat satu-satu nih, 1, 2, 3 gitu ya. Baru teman-teman bisa masukin background-nya nih. Background-nya caranya gimana? Bisa pilih yang di atas sini. Saya masukin dari sini audio. Terus misal saya pengen ambil yang sinematik. Di sini. Nah, misal teman-teman pengen ambil yang ini ya. Misal teman-teman pengen ambil yang ini, tinggal di copy aja, ditarik ke bawah sini. Udah deh, jadi background-nya dia. Ini saya hilangin dulu yang sebelumnya ya.
Andai aja aku jadi anak presiden, nggak bakal susah gini cari Nah, kalau kekencengan tinggal diturunin di sini. Tarik ke bawah sedikit, atau mulai di atas sini. Turunin sini. Gitu ya. kerja. Nggak perlu kirim CV ratusan kali, nggak perlu pura-pura Gitu deh. Udah deh. Intinya sih kayak gitu ya teman-teman ya. Ini voice overnya. Kalau voice over saya buat sendiri. Kalau teman-teman nggak pengen buat sendiri, bisa pakai AI Studio seperti sebelumnya. Tinggal dibikin teksnya seperti apa. Terus tinggal ini, kalau ini transisi. Transisi teman-teman bisa ambil dari sini, transisi. Nih, ada banyak pilihan transisinya. Sini saya pakai yang namanya transisi apa nih? Transition parameter ya. Sini mix. Nah, jadi kayak gini dia. Tuh. Caranya gimana? Tinggal ditarik aja. Misal pengen yang ini. Tarik di sini. Di antara sela-sela di sini ya. Misal di antara sela-sela kayak gini. Tuh. Nanti dia akan transisi. Tuh. Kayak gitu ya. Udah tinggal disusun kayak gini ya teman-teman. Disesuaikan dengan narasinya. Lalu footage-nya itu mengikuti. Kalau saya sendiri buat ini video lumayan lama ya. 1 harian. Dari pagi ketemu malam. Jadi hasilnya seperti ini. Story-nya jelas. Produknya juga jelas. Objektifnya jelas. Dan cukup menarik ya untuk bisa ditonton. Udah sih itu aja untuk pembuatannya ya. Kalau udah selesai teman-teman tinggal export di sini. Export, terus namain, misal di sini CAF. Ini export kemana, mau taruh di mana filenya. Misal saya taruh di download aja. Terus ini resolusinya teman-teman bisa pilih 1080. Kalau udah CapCut yang udah pro pasti udah bisa 1080. Terus bitrate-nya recommended aja. Terus untuk kodeknya teman-teman bisa ambil di H264 yang ini. Terus MP4 30 fps. Cukup ya. Tinggal diekspor aja. Nah, gitu ya. Prosesnya nih tinggal nunggu aja ekspornya selesai. andai aja. Udah jadi deh videonya. Sebenarnya sesimpel itu sih untuk cara pembuatannya. Karena emang AI sekarang itu udah bagus banget ya. Dan teman-teman udah dapat fiturnya, kreditnya juga udah unlimited. Dengan kalau udah habis tinggal pakai Canva lagi, tinggal diulang-ulang kayak gitu. Hasilnya juga maksimal pasti seperti ini. Tinggal kekuatan teman-teman adalah ngembangin di kekuatan story-nya. Dan objektif dari pembuatan konten. Misalnya buat branding, atau misalnya buat jualan, tinggal disesuaikan aja. Gitu ya teman-teman ya.